bahwa Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel, akan datang Yesus palsu. Aduh. Percaya? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang kau minta saya jawab. Saya jawab. Percaya tidak akan datang setelah Yesus palsu? Lah, percaya tidak? Kau suruh saya buktikan ya. Nah, kau diam. Bisa. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda? Percaya tidak Anda kalau Yesus itu mengucapkan nubuat akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, percaya. Yesus palsu ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Percaya atau tidak? Percaya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang kepada siapa? Dan orang banyak itu siapa? Jawab. Loh, Yesus palsu ada di antara kita manusia. Sekarang saya mau berkata kepadamu, ketika Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Patmos, ketika Yesus datang dalam bentuk terang, itu penglihatan itu hanya di dalam siapa? Dimensi roh. Bisakah Yesus palsu berada dalam dimensi roh? Aku puas melihat kau jadi bulan-bulanan. Tidak kan? Sekarang saya jawab kau. Dia berkata dalam Yohanes, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu bisa mati dalam dosa. Siapa? Dia siapa? Kamu tidak percaya. Lalu dia berkata, dia mengambil merujuk, kita telah data. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tadi dia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya dia berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Karena dialah yang menghapus dosa itu. Jadi ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Siapa dia akulah dia? Di dalam ayat pertanyaan saya sederhana padahal. Dia berkata, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apa yang kau mau membantah ini? Apa yang kau mau membantah? Sekarang begini. Kalau aku sudah dimuliakan, baru kamu percaya. Kita baca terus. Kalau anak manusia sudah ditinggikan, kamu percayalah bahwa akulah dia. Sekarang dia sudah menampakkan diri kepada Yohanes. Dia memberikan penglihatan, dan penglihatan itu di dalam dimensi roh. Iblis dan manusia bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Bisa enggak? Parah. Iblis bisa masuk ke dalam dimensi Allah, dan manusia Mesias palsu bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Tidak bisa. Pertanyaan saya. Itu jawaban. Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya itu otentik cuma. Karena ini firman Allah. Saya tanya dulu. Waktu dia berkata, Yohanes, aku pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dia dimasukkan dalam dimensi Allah tidak? Pertanyaan saya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Maka ketika dia dikuasai oleh roh, berarti dia dikuasai dalam dimensi roh. Maka itu bisa memperoleh penglihatan. Nah, makanya kalau Anda lihat di bilangan, bilangan 11. Saya kasih Anda dulu. Nanti saya kasih ayat supaya Anda pakai ya. Anda ingat dan Anda telah sendiri. Dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi aku, Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita buka di Pawahyuan Yoel. Kita buka. Saya bawa kau di situ. Di Yoel ya. Sebentar, saya baca di Yoel. Ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Pertanyaan saya jawab. Kepada siapa Yesus palsu itu datang? Dan mana orang-orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak percaya Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu ada di antara kita kepada manusia. Yesus palsu ada di antara kita, berarti manusia. Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu tidak ada dari surga. Saya tanya samamu, Yesus palsunya datang kepada siapa? Sekarang gini, Yesus itu manusia atau bukan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel, manusia atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus, manusia atau bukan?
Dia sudah masuk ke dalam kemuliaannya, dia sudah dari roh kepada daging, kepada manusia dan kembali menjadi roh. Itu manusia atau bukan? Nah, dia sudah menjadi kembali kepada hakikatnya. Dalam itu manusia atau bukan? Kutanya dulu. Yang dia datang sudah kepada... menjadi Tuhan. Oh, sudah menjadi Tuhan. Hakikatnya sebagai Tuhan. Oke. Sekarang kamu bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca dulu, kamu baca. Coba. Baca lah, kok jadi saya ngajarin kamu. Kau kasih, semua lah. Kau kasih dalil, masa kau tidak bisa baca? Ayo coba kau baca. Bang Juma, selamat Natal Bang Juma. Iya, semangatkan dirimu Bang. Yohanes kedua ayat ke berapa? 2 Yohanes apa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa? Halo Abang Juma. Ya, silakan aja. Selamat Natal Bang Juma. Iya, selamat kebohongan Bang. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih Selamat, saudara. ya makasih. Okay. Ya, selamat Hari Natal ya. Untuk Anda yang merayakan. Tapi bagi kami selamat Hari Mu'alaf. Tidak, jangan, kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus semua. Kasih. Sekarang pertanyaan saya baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu, silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh. Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu dulu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah, kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa aku, sebentar, pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia adalah adalah Tuhan. Jadi kau mau membangun narasi apapun, Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat. Saya ikutin dia. Saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa, Suma? Galatia 1 nomor 12. Sorry, Bang Handi, ini bau apa? Yang kau mau saya hujan. Ikutin. Oke. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry, Kang. Ya, lanjut mana? Coba Galatia 1. Tadi saya baca kok. Sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12 coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tetapi penyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya? Antikristus. Suma. Anda kan berkata Anda berkata pada zaman Yesus kan? Hey. Jadi kalau dia mendengar perkataan pewahyuan itu dari siapa? Dia menulis pewahyuan dari Yesus. Kau sendiri selalu menerasikan bahwa Paulus tidak ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh, betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan kan? Siapa antikristusnya? Oh, bentar. Dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai... Dengar, Suma. Dengar. Oke, sebagai manusia. Sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai
Dia sudah ya, sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali ke mana? Jadi dia berarti sudah jelas. Dengar, berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Kristen. Nah, tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak, saya percaya kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Jelas, oke? Dan akan menyesatkan banyak orang. Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu 22 nomor 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, sekarang saya tanya samamu. Ini manusia palsu ada roh tidak? Dengar. Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa? Dia menyatakan diri. Itu Yesus. Paman iblis. Yesus. Saya punya kaki. Saya kasih oil. Kau tidak bisa lari dari sana. Sebentar. Cuma sekarang saya tanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan perempuan akan bernubuat dan orang-orangmu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan. Karena pada saat itu diberikan kepada semua orang. Percuma kamu nyerocos panjang. Jadi pewahyuan itu bisa terjadi. Engkau teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Dan kalau Yesus itu Tuhan yang kau sembah adalah iblis. Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak. Yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah terbukti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, betulkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis, terbukti dari Biblenya itu sendiri. Subhanallah. Bang kasih. Sudah. Saya kasih data. Saya selalu pakai data. Bang kasih. Tapi tidak pakai cowok seperti kau. Pak Pendeta Indra. Izin dulu Pak. Ini kasih dia. Anda baca ada Pendeta Martin nih Pak. Anda baca di 2 Petrus 2. Kalau Allah tidak menyayangi, kerasukan kau melemparkan mereka ke dalam neraka. Masya Allah. Masya Allah. Iblis diserahkan ditaruh oleh Yesus di dalam gua. Hei, Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan nyoten. Yang Anda tahu nggak? Hei, yang keluar dari kubur. Itu malaikat Jibril sementara kan tadi dibilang bahwa Mesias palsu. Dengar, jangan Anda kemana-mana. Ketika Anda membawa Petrus, 2 Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Petrus, dengarkan, Bung. Kejang-kejang. Dengar. Kalau iblis, kan yang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa yang laki Ruki yang migurunda, Ruki yang minyorong begini dede mama ini. Anda bisa identifikasi kepada saya. Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba, sekarang kau jelaskan.
Jelaskan kepada saya. Allahu Akbar, Masya Pertanyaan Allah. itu tidak bagus, itu pertanyaan tidak benar. Ini saya pakai dalil. Saya bukan saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan Tapi wa ini saya pakai dalil. iyaduna illa syaitanam marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan. Masa iblis membuka identitas iblis? Tar dulu. Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei, saudara, Coba. Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Nggak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada pada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu aja dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus? Wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus, Mesias. Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti dia mengakui Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai Galatia manusia, 1. dia datang dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia. Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai. Udah selesai, Bang. Udah selesai ya. Kan tadi dia Udah bilang, selesai. Tidak ada lagi perlu dalam dunia. Datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus itu datang sebagai manusia. Ayat 3, dengar. Yohanes 6 ayat 38. Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti dia datang dari mana? Sorga. Jadi kalau penglihatan itu dari mana? Sorga. Woi Oten, kok nggak nyambung? Aku datang ke dalam dunia dan aku kembali ke sorga. Iblis dari mana? Kutanya samamu dulu. Kutanya samamu dulu. Iblis itu dari mana? Oke, diam. Sebentar, saya bagian. Di mute dulu atau tendang aja ke gereja orang ini. Diam. Dengarkan saya. Diam. Di mute. Yang kedua, bisa mute Gurunda. Host mute dulu Mute dulu penyembah iblis ini. Mute penyembah iblis ini. Supaya kita punya dialog berkembang. Yang kedua, di mute dulu penyembah iblis ini. Anda harus menjawab. Anda mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda berkata bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan Roh Kudus dalam Jibril? Cara bagaimana? Mampus kan kau? Mampus kau kan? Mampus langsung seketika. Sedet. Ngomong itu pakai data. Jangan nyerocos aja. Nyerocos aja kayak Bang Suma. Iya, gimana? Menanggapi boleh Bang? Silakan, saudara. Ya, ini saya bingung ini Mesias palsu ini artinya apa dulu? Kita sepakat dulu Mesias palsu ini.
Mesias palsu ini adalah orang yang diurapi tapi palsu. Dia bukan Yesus. Mesias itu kan cuma Yesus, tidak ada Mesias lain setelah Yesus. Kalau ada lagi yang mengaku Mesias palsu, berarti dia adalah Yesus palsu. Iya, ya. Karena saya baca 2 ayat di sini, ini tidak merujuk ke Paulus, ini tidak masuk kategori Paulus ini, Bang. Bagaimana tidak, karena saudara? Paulus tidak pernah mengaku dia sebagai Mesias itu. Memang bukan orang itu yang mengaku Mesias. Yang mengatakan Paulus itu Mesias siapa? Paulus itu nabi palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Apa maksudnya? Sebab Yesus palsu dan nabi palsu. Oke? Akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya bisa dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti Mesias palsu, Yesus palsu datang mengutus nabinya. Paulus ini siapa? Disebut rasul kan? Disebut utusan Yesus kan? Mesias palsu mengutus nabi palsu. Paulus mengaku rasul, berarti Paulus mengaku sebagai nabi. Oke, Bang. Nah, sekarang dia utusan siapa Paulus ini? Begini, Bang, Mesias palsu yang saya pahami itu bahwa orang yang mengajarkan keselamatan di luar Yesus. Sedangkan Betul. Paulus ini kan mengajarkan keselamatan tentang Yesus, dia mewartakan tentang Yesus. Jadi dia tidak masuk kategori. Baik. Sekarang kalau begitu Anda mengatakan Paulus mengajarkan keselamatan tentang Yesus, tolong tunjukkan di dalam pengajaran Yesus nih. Kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, tolong tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang berkata, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Itu aja dulu. Tunjuk dari Yesus. Abang menuntut ajaran Yesus, ajarannya harus disebarkan ke seluruh dunia kan? Kan saudara mengatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, kalau itu betul, berarti Yesus pernah mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalil itu? Oke, Bang, baik. Yesus yang kami percaya dia sebagai guru juga, Bang. Dia datang diutus ke Israel. Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Orang Israel kepada murid-murid. Nah, Anda sendiri orang mana? Sabar dulu, Bang. Saya belum selesai kan? Ya, silakan. Jadi Yesus memang betul. Setiap nabi itu dia diutus di tempatnya saja, di tempat dia lahir. Dia tidak pernah keluar daerah. Nah, kan begitu. Terus, termasuk Nabi Muhammad. Terus kemudian dia ajarkan firman itu, dia sampaikan kepada murid-muridnya, kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Di akhir pesan dia sebelum diangkat ke surga. Terus pergilah ke seluruh bangsa, beritakan tentang dia kan, beritakan Injil tentang dia. Ya kalau abang tanya mana perintah Yesus untuk sebarkan dia ke seluruh bangsa, kan itu ada ayatnya itu. Ya, enggak, Yesusnya dong. Yesusnya yang saya minta. Kan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah ada firman yang Yesus sampaikan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Adakah? Sedangkan Matius ada. Apa? Yang mana? Diangkat ke surga itu kan dia pesan kepada murid-murid. Nah, dengarkan saudara, Yesus sebelum terangkat ke surga sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu ucapan yang keluar dari kubur. Itu ucapan begini saudara. Yesus sebelum ditangkap, Yesus sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Nah, semua firman yang Yesus telah sampaikan kepada Bani Israel muridnya, tidak ada ucapan yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada. Yang ada, dalam Matius 10:2 nomor 5 dan nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa dari Bani Israel saja. Itu kata Yesus. Oke, segala firman telah aku berikan, telah aku sampaikan. Nah, di antara firman itu tidak ada yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tak ada. Ketika seluruh firman telah disampaikan oleh Yesus, sudah selesai, Yesus terangkat ke langit. Tiba-tiba ada Yesus palsu yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku.
Begini bang, kalau sepemahaman saya itu begini. Pernyataan bahwa semua firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka itu ada berkaitan dengan ajaran hidup dan sebagainya kan. Nah, ada nggak Matius 28 di situ? Sabar dulu bang. Kalau yang saya pahami seperti itu, yang dia maksud di situ bahwa ajaran hidup itu seperti apa, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, itu yang disampaikan di situ yang dimaksud di. Iya, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia jadikan segala bangsa. Ada nggak? Atau ucapan itu nanti keluar setelah dia berjalan dari kubur? Bukan, begini, perintah yang terakhir itu bahwa ajaran yang firman yang setelah dia ajarkan kepada murid-muridnya itu, cara hidup dan sebagainya itu, Yesus perintahkan ajaran itu pergi ke seluruh dunia dan ajarkan. Tidak ada itu, tidak ada. Ya, memang tidak ada memang, betul. Nah, jadi yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan juga jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea. Pertanyaan saya, itu siapa? Yang kami tahu di dalam Alkitab itu Yesus yang berkata, kalau abang menuduh begitu, mana buktinya? Kan tidak ada. Loh, saudara, buktinya sudah akurat. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman lain. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Begini bang. Coba kita bermain logika saja. Ketika Nabi Isa mau diangkat ke surga, kan ada murid-muridnya di situ. Apakah tidak ada pembicaraan di situ? Pembicaraan antara Nabi Isa dengan murid-muridnya. Pasti ada kan? Nabi Isa berkata sebelum terangkat ke langit. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, Nabi Isa tidak pernah lagi datang sampai hari ini. Iya, dan itu juga sebelum Yesus juga mengatakan tidak ada percakapan antara Yesus dan percakapan dengan murid-muridnya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yesus mengajarkan, Isa mengajarkan kepada Bani Israel tok. Dan tidak ada Isa mengajarkan Bani Israel untuk pergi ke seluruh dunia menjadikan orang lain menjadi pengikut Nabi Isa. Itu nggak ada. Begitu juga Paul, begitu juga Yesus. Yesus hanya mengatakan. Pertanyaan saya begini bang. Saat terakhir yang waktu Yesus mau diangkat ke surga itu ke langit dalam Islam kan. Kira-kira ada percakapan tidak antara Yesus dengan murid-muridnya? Pesan apa yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika dia mau diangkat itu? Apakah tidak ada pesan di situ? Kan ya itu pesannya. Pesannya, siapakah di antara kalian yang akan menolongku mengajarkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolongmu untuk mengajarkan agama Allah. Agama Allah, Injil Allah. Apa itu? Inni Rasulullah, aku ini Isa, utusan Allah kepada kalian. Itu ajarkan kepada orang bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah, bukan Allah, bukan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada pengikut Yesus itu adalah oknum yang mengaku dia adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca di dalam Lukas 4. Anda baca Lukas 4. Iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata siapa? Kata iblis. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ketika dia tidak berhasil menggoda Yesus, di data nomor 13-nya, iblis pun mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika waktu tepat itu muncul, yaitu kapan? Ketika Yesus terangkat ke langit, iblisnya memanfaatkan situasi itu. Dia datang dalam rupa Yesus. Akulah Yesus, kepadaku telah diberi kuasa atas bumi. Ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku akan berkata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Itu kata Yesus. Penguasa dunia telah datang. Yang datang kepada penulis Bible, kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Itu siapa? Kata Yesus, itu iblis. Di mana tertulis? Penguasa dunia itu iblis. Yohanes 14 nomor 30. Itu ucapan Yesus. Tidak lama lagi engkau aku berkata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia itu menurut itu? Iblis yang keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu iblis.
Sekira begitu sementara, Bung. Saya harus ibadah, saya sholat dulu, habis itu kita mengudara lagi. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Lanjutkan, Dinda dan Bunda Rahmi, silakan. Iya, boleh-boleh saja teman-teman Islam bernarasi begitu, tapi kan kami tidak seperti itu. Kalau membantah kan harus ada Mungkin dulu, Bro Martin, saya sapa dulu kawan-kawan yang baru naik ini, ada 2 orang Kristen mungkin. Bang Jiwa Baru Kristen ya? Bang Jiwa Baru. Ya, iya betul, Kristen, ya. Mute dulu Bang ya. Ya, Bang Yus, ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah. Bang, aku Kristen. Biar aku naikkan semua kawan-kawan Kristen. Ya. halo, selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Kristen Bang Yus ya. Iya, Kristen Bang, Kristen. Di mute dulu Bang ya. Di mute. Itu suara musik itu, jangan ada suara musik Bang. Izin Bang Yus kalau bisa menghindar dulu dari suara keributan, ya kan? Karena banyak yang live YouTube teman-teman kita di TikTok ini. Jadi mohon pengertiannya. Kalau bisa menghindar dulu dari keributan, keramaian. Silakan Martin, Chris, silakan. Iya, karena saya dari tadi sedang Bang Suma dengan pendeta siapa tadi berdiskusi, kan saya sedang buka-buka baca nih Alkitab yang sebelumnya saya jarang baca. Tapi saya tidak menemukan apa Mesias palsu itu arahnya ke Paulus, tidak masuk itu Bang. Karena di situ pun dikatakan apa Mesias palsu, nabi-nabi palsu, banyak kan berarti. Kenapa ditujukan satu orang? Itu yang pertama. Terus Mesias palsu yang dimaksud di Yesus di sini orang yang benar datang mengaku sebagai Yesus, aku yang dia mengaku bahwa aku yang kalian nanti itu. Jadi itu kan tidak masuk di Paulus sebenarnya. Dari argumentasi Bang Zuma tadi, Goronda tadi, kan ada Paulus itu dalam perjalanan ke Damsik di dalam KPR 9 nomor 5. Paulus itu kan berkata, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dijawablah oleh sosok ini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini yang harus diselidiki, ya kan? Karena di dalam 2 Yohanes 1:7 tadi, ya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi dijelaskan bahwa yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, ia adalah penyesat dan antikristus. Nah, sementara Kakanda Paulus ini mengatakan di dalam perjalanannya ke Damsik ketika bertemu dengan Yesus palsu ini, dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Nah, Yesus kan kita tahu, kita harus akui dia sebagai manusia dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Kan demikian. Nah, ketika dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Baik, Bang. Silakan. Jangan bercanda biar cepat lah. Gini, kalau berarti abang menuduh bahwa yang bertemu Paulus itu Mesias palsu Bang ya? Oh iya dong. Ya oke. Di sini yang disampaikan Yesus bahwa Mesias palsu itu dia pergi ke seluruh dunia dan berbuat mujizat, menyebut namaku, mengatasnamakan. Itu kan tidak otomatis tidak masuk kategori itu yang apa namanya yang diketemu Paulus itu. Dia kan hanya bertemu sekali saja, dia tidak ke bangsa-bangsa untuk berbuat mujizat. Pertama satu poin saya jelaskan sama Bro Martin. Di dalam KPR 13 nomor 1 di situ Paulus nabi. Coba dibaca. Baca deh. KPR 13 nomor 1. Tadi abang coba dibaca dulu. Bro Martin dibaca dulu. Enggak, dibaca dulu. Sabar dulu. Gini. Yang tadi abang katakan bahwa yang bicara Mesias palsu di dalam Matius 24:25. Bro Martin dengarkan. Di dalam Matius 24:25 sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, coba dicek di dalam KPR 13 nomor 1. Di situ Kakanda Paulus itu adalah nabi. Silakan dibaca dulu. Iya, tadi kan fokusnya bukan ke Paulus yang abang katakan Mesias palsu itu yang bertemu Paulus di guru itu. Betul, ini kan kita tengah selidiki siapa sih yang menyesatkan orang-orang pilihan itu, orang-orang banyak itu, siapa yang sesatkan mereka? Mari kita selidiki. Kan gitu. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Seandainya pun Paulus ini korban yang tersesat, yang kita fokuskan bukan ke Paulus. Yang tadi saya mengikuti yang abang katakan. Bukan korban, dialah penyesat yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Dialah orangnya ini. Dia bukan tersesat tapi penyecak. Sabar, narasinya tidak itu, narasinya sudah lari. Silakan Anda bela dia, silakan Anda bela dulu dia, silakan nanti sebenarnya saya bantah narasi Anda, silakan.
Iya. Kan narasi itu sudah lari lagi dengan narasi pertama abang kan. Yang saya tanya tadi pertama, abang bilang Mesias palsu itu yang bertemu Paulus di padang gurun, yang dalam bentuk cahaya dan kemudian mengeluarkan suara. Sementara kalau kategori Mesias palsu di dalam yang dibicarakan Yesus di sini, Mesias palsu itu dia pergi ke seluruh dunia untuk berbuat mujizat dan sebagainya itu. Sedangkan yang abang bilang tadi Mesias palsu yang bertemu Paulus itu kan dia tidak kemana-mana, dia hanya bertemu satu kali di situ, dia tidak berbuat mujizat di situ. Otomatis tidak masuk kategori itu yang dimaksud Yesus. Bagaimana sih itu barang sederhana kok dicari kesalahan saja itu gimana? Halo, Saya jelaskan. teman-teman, selamat siang. Silakan selamat siang. Saya izin sedikit dulu ya, Bang Yus sama Bang Martin. Bang Suma tadi Masih mana? sholat, masih sholat beliau. Izin 10 menitan lah. Sabar dulu kawan-kawan Kristen ya. Ya. Bang Yus. Begini bang, cara kita berdiskusi, kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu Baik, tanpa Bang Yus, bentar Bang ya. Nanti dengan Bang Zuma, dengan Bang Jiwa Baru, nanti ngobrol sama Bang Zuma ya. Di mute dulu. Nanti Bang Zuma selesai ibadah baru kembali sama teman-teman Kristen yang lain. Izin di mute dulu Bang Yus. Saya tanggapi dulu apa yang disampaikan Bang Martin. Jadi menurut Martin, apakah Yesus ini sudah datang untuk yang kedua kali Bang Martin? Silakan Bang Martin. Ya Bang kalau Martin. dalam bentuk sama seperti awalnya belum. Oke, sama Kalau dia seperti datang awal dalam Yesus. bentuk wujud awalnya Baik. kepada manusia belum. Udah, poinnya Bang. Karena kita tahu di dalam Matius 24:27 kedatangan Yesus itu kan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Matius 24 nomor 27. Jawaban dari teman-teman Kristen bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya itu belum terjadi sama dengan keimanan kita di Islam, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu belum akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, kita melihat lagi di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Ya, 2 Korintus 11:14, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Nggak bahaya tah? Iblis bisa menyamar. Sementara yang ditemui oleh Kakanda Paulus di dalam KPR 9 nomor 5, itu menyilaukan matanya, membutakan matanya, itu berupa cahaya terang. Tiba-tiba berkata, Iblis pun bisa melakukan. akulah Yesus yang kau aniaya. Kan kayak gitu. Nah, sementara kedatangan Yesus itu belum dijadwalkan untuk kedatangan kedua. Tetapi ada yang mengaku bertemu. Makanya di dalam Matius 24:23 tadi Bang Martin, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Ini nubuatan Yesus loh. Yesus bernubuat menyampaikan kepada murid-murid, kalau nanti ada yang mengaku bertemu aku, ingat kalian jangan percaya. Sekarang Bang Martin, percaya nggak apa yang disampaikan oleh Yesus? Yakin nggak bahwa tidak boleh kita mempercayai ketika setelah Yesus berangkat ke surga? Oke, Anda percaya, baik. Anda percaya pesan Yesus di dalam Matius 24 nomor 23. Jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya. Sebentar Bang. Nah, setelah Yesus terangkat, kan ada tuh orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Betul tidak? Ada orang yang mengaku bertemu Yesus. Benar atau tidak Bang Martin? Bukan bertemu sebenarnya, mendengar suaranya. Karena fisiknya tidak dilihat. Mendengar dan melihat cahaya. Bentuknya seperti cahaya. Ya ini kan melihat cahaya, bentuknya seperti cahaya. Ya bukan berbentuk roh dengan jasad Yesus langsung, tapi bentuknya seperti cahaya. Makanya di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, cahaya terang. Tidak ada Yang saya khawatirkan, ketakutan saya, Bang Martin sebentar, ketakutan saya yang ditemui oleh Kakanda Paulus ini tidak ada hihinya. bukan, tapi simbolisnya iblis. Makanya Paulus mengajarkan di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan Bapa yang Tuhan. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar Bapa. Matius 11:25, Bapa Tuhan langit dan bumi. Bentar dikit. Lukas 4:8, engkau harus menyembah Bapa. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Theosmu.
Yesus mengajarkan menyembah Bapa. Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Ini ada apa? Nah, ini yang membuat saya ragu, Bang Martin. Di dalam pertemuan Kakanda Paulus, izin sedikit lagi, terakhir. 10 detik. Di dalam pertemuan Kakanda Paulus dengan Yesus. Saya pamit dulu ya, nanti sebentar baru. Siap, Bang. Siap. Karena kita ini hanya yang membuat saya ragu bahwa yang ditemui oleh Kakanda Paulus nanti, yang tadi di Damsik itu saya takut itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Baik. Silakan, Bang Martin. Tadi saya bilang tidak ada hihinya, semua pada tertawa di bawah itu. Oke, gini. Berarti dari narasi abang itu secara jelas abang mau mengatakan Paulus itu bukan Mesias palsu, Bang ya? Karena yang abang fokuskan ke bukan Paulus. Mesias palsu itu yang dia bertemu dengan Mesias palsu Yesus, gitu loh. Paham nggak? Mesias palsu itu Yesus palsu itu yang di Damsik itu loh, yang mengaku Yesus itu loh, itu yang saya maksud. Silakan. Baik. Berarti yang cahaya yang bersuara itu yang abang maksudkan sebagai Mesias palsu kan, yang mengaku sebagai Yesus. Nah, betul sekali. Lanjut. Baik. Sekarang kita sudah sepakat bahwa nabi palsu itu Mesias palsu itu yang cahaya tadi. Sekarang kita mau pakai ayat mana untuk mengkategorikan seorang Mesias palsu itu? Kita mau pakai ayat yang mana coba? Untuk mengkategorikan Yesus palsu, baik. Mesias palsu. Di pesan Yesus, perkataan Yesus. Ayat berapa itu, Bang? Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, di dalam Matius 24 nomor 5, Matius 24 nomor 26, 23, 25, dan 26. Silakan Anda baca. Itu yang harus kita berpegang teguh pada perkataan Yesus. Nah, untuk menegaskan Paulus ini nabi palsu atau penyesat, ada lagi dalil yang berbeda untuk itu. Nanti kita masuk sebentar, tapi itu mungkin nanti materi di bawah Bang Zuma nanti sebentar. Sekarang kita fokus ke tadi dulu, Bang. Cahaya yang abang katakan Mesias palsu kan. Sekarang saya baca definisi atau pengertian apa Mesias palsu menurut Yesus sendiri. Sebentar saya baca Matius 24 ayat 4. Hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu karena banyak orang akan muncul dan mengaku akulah Kristus yang kalian nantikan itu. Dengan demikian mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka. Di sini mereka yang tadi dilihat satu. Oke. Itu yang pertama sudah terbantah. Kalian akan mendengar berita tentang perang yang sedang berlangsung. Apa yang terbantah, Bang Martin? Ini kan Yesus berkata Mesias palsu itu mereka, artinya dalam jumlah banyak. Sedangkan yang tadi satu saja. Jelas tuh, Bang ya? Apanya kau maksud ini? Nggak paham aku apa yang kau bilang. Belum, oke. Saya ulangi. Hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu. Karena banyak orang akan muncul dan mengaku. Karena banyak orang akan muncul dan mengaku akulah Kristus. Berarti banyak orang ini kan banyak, Bang. Yang tadi bertemu Paulus itu banyak atau satu? Terus? Lanjut ayatnya. Kalian akan mendengar berita tentang perang. Di situ dia tidak memberitakan perang juga di situ. Banyak, Bang Martin. Mesias palsu itu bukan hanya yang ditemui oleh Kakanda Paulus di Damsik, tapi di kitab Wahyu juga penglihatan Yohanes itu Yesus palsu. Kita sepakat yang bertemu Paulus kan kita sudah sepakat tadi yang kita bahas ini. Gini, yang kita sepakat tadi yang kita bahas itu yang bertemu Paulus. Ya kalau memang banyak ya urusan lain. Kita bahas yang itu dulu. Terus poinnya apa? Sampai di mana tadi ayatnya ini? Kalian akan mendengar berita tentang perang yang sedang berlangsung atau yang terjadi, tetapi jangan khawatir. Allah memang sudah menentukan bahwa peperangan harus ada, tetapi saat itu terjadi janganlah berpikir. Artinya di situ kabar tentang perang tidak ada disampaikan oleh yang abang katakan Mesias palsu tadi. Berarti gugur sudah tuh. Coba kita pakai ayat satu lagi, kita pakai Markus 13. Kita pakai Markus 13 untuk menentukan benar yang ditemui Paulus itu Mesias palsu bukan? Yang mana? Silakan dibantah dulu. Mereka bermujizat itu di mana ayatnya tuh? Ayat berapa itu? Yang dibantah dulu. Ada. Paulus itu pernah kubaca di dalam Kisah Para Apostolos itu nomor berapa ya? Paulus itu pernah menghidupkan Eutikus. Eutikus itu murid Paulus waktu Paulus lagi khotbah. Dia duduk di jendela di lantai 3.
Tiba-tiba itu jatuh Paulus, dia. Bang. Itu Paulus. Kalau tadi kita sepakat bahwa Mesias palsu itu Paulus. Karena kan kita sepakat Enggak, Mesias bukan palsu gitu, itu yang Bang cahaya Martin. Kok tadi. nggak paham, Bang Martin ini? Bukan, sabar dulu. Kalau yang memang bermuat mujizat itu Paulus, berarti Ya, Paulus yang Paulus Mesias lah. palsu. Kalau yang dimaksud itu kan ayat itu adalah Paulus yang Anda maksud. Ya, tadi abang Nah, katakan kalau yang narasi abang pertama, abang sudah sepakat Paulus bukan Mesias palsu kan tadi sudah begitu. Yang Mesias palsu yang cahaya yang bertemu itu yang kita bahas. Ini kenapa lari-lari terus? Iya, betul. Oke. Yang mengaku Mesias itu yang palsu, yang mengaku Yesus itu waktu bertemu Kakanda Paulus itu palsu. Karena dasarnya di dalam Matius 24:23 tadi bahwa dia akan mengaku jika ada orang berkata, ini orang yang dimaksud adalah Paulus sendiri. Jika ada orang yang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini kan Mesias ini kan Yesus, karena yang berpesan adalah Yesus. Jadi Yesus pesan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, kenapa Kristen ini mempercayai pertemuan Yesus itu dengan Paulus di Damsik dan mengimani Paulus sebagai nabi, sebagai rasul, padahal Paulus ini nyata menyesatkan orang-orang pilihan seperti kalian ini, menyesatkan banyak orang, pergi ke seluruh dunia, dia menyesatkan orang. Nah, contoh penyesatannya mengajarkan Yesus Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, malah diajarkan yang Tuhan itu Bapa. Gitu, lanjut. Iya, ini coba kita ulangi lagi dulu, Bang, biar semua yang di bawah dengar. Kita sepakat dulu, yang Mesias palsu di sini siapa? Yang Mesias palsu itu yang ditemui oleh Paulus di Damsik. Itu Mesias palsu. Baik. Karena berdasar pada pesan Yesus. Silakan. Oke, baik. Teman-teman yang 2000,3 di bawah dengar. Kita sudah sepakat bahwa Mesias palsu itu yang ditemui Paulus di padang gurun. Itu semua dengar ya. Nah, sekarang kita baca kategori yang bisa masuk nominasi sebagai Mesias palsu menurut Yesus. Mesias palsu di Markus 13. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Nah, sekarang coba sebutkan mujizat apa yang dibuat oleh cahaya tadi. Mujizat apa yang dibuat cahaya yang ditemui Paulus? Nggak paham kau berarti ya. Coba dibuka 2 Korintus 11 kita pakai coba. logika, Bang. Ya. Ini logika saya pakai ya. 2 Korintus 11 14 coba kau baca. Apa saja bebas tafsir. Ini kan kita uji. 2 Korintus 11 14. Akal. Baik, kita uji dengan akal. 2 Korintus 11 14 apa yang disampaikan di situ? Coba silakan Anda baca. Sorry berapa tadi? 2 Korintus 11 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadilah iblis menyamar seperti malaikat terang. Yang ditemui oleh Kakanda Paulus di Damsik berupa? Ya, kalau Allah yang cahaya yang dilihat Musa sampai dia pingsan itu iblis atau Allah? Bentar. Kita selidiki yang di Damsik dulu. Jangan kita kemana-mana. Allah juga bisa menyamar Nabi Musa malaikat itu berbeda lagi ceritanya. Sebentar. Itu melebar namanya. Kalau ke Nabi Musa itu berbeda lagi ceritanya. Coba kita fokus di pertemuan Kakanda Paulus ini. Ini yang harus diselidiki oleh teman-teman Kristen. Karena kalau kita tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, kita sudah antikristus. Yang ditemui oleh Kakanda Paulus di Damsik itu bukan bentuknya seperti. Sabar, begini. Abang ambil satu kalimat sepenggal saja di sekian ayat ini di Korintus ini untuk dikonekkan dengan tadi. Makanya saya ambil cahaya yang ditemui Paulus tadi, Musa tadi. Itu kan tekniknya sama juga dengan teknik yang abang pakai ini kan. Saya ambil ayat dari ayat lain. Jangan loncat ke Musa dulu. Bentar kita bahas Nabi Musa. Bentar kita bahas Musa. Kita fokus di ketemunya Paulus dengan Yesus palsu ini. Kami ini klaim dari hasil penyelidikan, dari hasil apa yang dikatakan Yesus di dalam kitab suci kalian, bahwa ini adalah Mesias palsu.
Iya, Dari persoalannya ayat ini ceritanya lain. Makanya saya juga ambil teknik yang sama untuk ke Musa tadi, larinya kan lain juga ayat. Bentar ke Musa, gampang ke Musa. Habis ini kita ke Musa. Kita fokus di sini. Tanggapi dulu sedikit, Silakan boleh? Bang Jiwo baru, silakan. Ya, ini menurut saya ini tuduhan terhadap Paulus sebagai penyesat atau kemuliaan Tuhan yang bertemu dengan Paulus ini pandangan yang maksud saya adalah kesesatan pikiran bahwa benar-benar bahwa Paulus pada saat dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, dari dia penyesat, dari dia penganiaya, dia berubah menjadi manusia baru. Dia menjadi pewarta Injil, dia mengabarkan kebenaran. Mana mungkin dia bertemu dengan Tuhan yang benar, terus dia menjadi berubah hidupnya menjadi orang yang benar. Dia kan orang yang sesat sebelumnya. Mengapa Anda menuduh dia itu penyesat? Atau bertemu dengan Tuhan penyesat? Ini kesalahpahamannya besar. Jadi ini tuduhan-tuduhan terhadap kemuliaan Allah yang bertemu dengan Yesus ini. Kenapa kalian menganggap itu sebuah setan atau apa? Itu benar-benar kesalahan fatal itu loh. Boleh nggak saya tanggapi Bang Jiwo baru? Kesalahan fatal itu. Boleh saya tanggapi? Mana mungkin. Paulus yang dulu dia penganiaya jemaat, sekarang dia setelah dia bertemu dengan kemuliaan Allah. Bang, boleh saya tanggapi Bang? Kenapa kalian menuduh Allah itu yang bertemu dengan Tuhan? Dia sebagai itu setan kok. Sementara Paulus berubah menjadi. Oke, saya tanggapi Bang, boleh nggak? Silakan. Dikasih kesempatan nggak saya? Baik, terima kasih. Ya, kita fokus ya. Teman-teman dikencangkan juga tiap-tiap layarnya ya biar komalnya kuat. Sorry kalau agak berisik tempat saya. Jadi Bang, pertama Paulus ini silakan Brenda, masuk. Iya. Masuk Brenda. Oke, baik. Yesus palsu datang kepada siapa dan orang banyak yang disesatkan itu siapa? Itu dulu Bang. Yesus palsu itu Pak Juma, dia bisa datang kapan saja. Oh, enggak begitu. Dia seperti malaikat terang. Bukan begitu. Sekarang Anda harus membedakan antara Yesus asli dan Yesus palsu dulu. Yesus aslinya pernah nggak mengaku akulah Alfa dan Omega? Itu dulu. Loh, itu jabatan dari Yesus itu adalah bagian dari cara bagaimana kita melihat kemahakuasaannya dia. Dia tidak mengaku-ngaku. Ya, kalau di Wahyu dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Nah, itu Yesus pernah nggak mengajarkan itu kepada muridnya Bani Israel? Nah, dalam kepenuhan Yesus itu dia sudah menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah ada di dalam dirinya. Nggak perlu dia mengkoar-koar tentang kemahakuasaannya. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya itu? Karena dia sebagai manusia dia diutus oleh Allah. Itulah yang saya katakan, saudara. Manusia sepenuhnya dia 100% manusia, tapi 100% dia juga Allah. Itu bahasa manusia. Itu ilmu Anda itu dari mana? Ya, dari Yesus palsu kan? Dia adalah Allah sendiri datang kepada dunia untuk penyelamatan, untuk menebus dosa manusia. Itu dari Yesus palsu. Allah, dia datang kepada dunia. Itu dari Yesus palsu. Yesus Yesus tidak mengajarkan hal yang baik, mujizat semuanya dilakukan kok. Iya, sekarang permasalahannya adalah Anda ini Kristen, pengikut Yesus yang datang kepada Paulus. Betul? Betul kan? Soal Paulus ini dia berdiri sendiri, kita mau percaya dia sebagai pemimpin. Dia yang nggak bisa Bung. Karena apa yang dinubuatkan? Tuhan di Damsyik, kemudian dia menjadi orang yang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan yang mana? Tuhan yang datang kepadanya bernama Yesus itu kan? Kalau dia dari jahat terus dia jahat tetap jahat, itu berarti Mesias palsu yang dia ketemu di Damsyik itu. Oke, baik. Sekarang coba Anda baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Silakan. Cuma ini luar biasa ya. Matius 12 nomor 43 dengan 45. Nomor 12 43
Ya, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara, itu ya? Iya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Terus, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan teratur. Ya. Apa masalahnya di sini? Ya, lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Lalu akhirnya orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas perkataan yang jahat ini. Nah, sekarang pertanyaan saya. Sekarang perikopnya kembali jahat ya. Sekarang pertanyaan sekarang pertanyaan saya, angkatan jahat itu sesama Yesus atau tidak? Bisa ada di zaman sekarang, ada. Saya tidak tanya itu, Bang. Ini saya bertanya tentang Matius 12 ini. Angkatan jahat ini sesama Yesus enggak? Ada juga, ada sesama Yesus juga ada. Ada sesama Yesus. Sesama Yesus ini ahli Taurat, orang Farisi, betul? Betul. Mereka yang betul. Yang Anda baca barusan Matius 12 43 sampai 45, itu ada orang yang bertaubat di sana setelah melakukan kemaksiatan. Betul? Maksudnya siapa ini yang bertobat itu? Mana ada di sini bertobat sini? Apabila roh jahat keluar dari manusia itu. Iya. Lalu roh jahatnya kemudian mencari pemberhentian di tempat-tempat yang tandus. Betul? Ya. Siapa yang menuju ke Damsik, Bang?